Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna min ibadikal mukhlisin wal muttaqin. Ikhwan, kaifa halukum? Ahlan, marhaban ya akh Rudi. Kaifa haluka? Alhamdulillah bi khair, Ustaz. Alhamdulillah, masyaallah. Ana mustaqil lika. Wa alhamdulillah, wal yawm anta tastarik fi hadzal dars. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi Anda berdua. Sanwasil darsana al-yawm insyaallah nata'allam as-sarf. Kita akan belajar as-sarf. Ma huwa as-sarf? As'alukum qabla an nuwasil. Apa itu as-sarf? Secara yang antum pahami apa kira-kira sarf? Man yujib? Siapa yang bisa menjawab? Nah, kaifa ra'yuka ya akh Ibrahim? Ma huwa as-sarf? Saraf tuh perubahan kata, Ustaz. Ya, ahsan ya. Perubahan kata ya. Jadi perubahan kata itu sarf. Sarf itu intinya bahasannya mempelajari perubahan-perubahan kata dalam bahasa Arab. Kalau nahwu Susunan. ya susunan ya. Intinya memahami kedudukan kata di dalam jumlah. Jadi kalau sarf itu mempelajari perubahan setiap kata, nah, tapi kalau nahwu itu kedudukannya di dalam jumlah itu posisinya sebagai apa? Bisa sebagai subjek, predikat, objek, ya, mubtada, khobar, atau fi'il, wal fa'il, atau kedudukannya sebagai keterangan, jar majrur, atau zarf, ya, atau sebagai sifat dan sebagainya. Itu kajian nahwu. Sedangkan kajian sarf adalah perubahan. Kata-kata tadi berubah dari satu kata kepada kata lain. Tentunya akan merubah makna ketika kata tersebut berubah. Ya. Baik. Ikhwan rahimakumullah, malam ini kita akan belajar. Sebetulnya di sarf ini, di kitab yang ada sama antum itu pelajarannya baru pelajaran ke-6. Jadi pelajaran ke-6 ini bahasannya banyak ya. Tapi ini aneh buat supaya mudah nanti mengupload di YouTube-nya. Dan antum mengidentifikasinya gampang, mempelajari ulang, maka pelajaran ini yang bagian dari pelajaran ke-6 ini aneh jadikan pelajaran ke-7 ya. Jadi antum murojaahnya nanti gampang. Baik. Kita akan belajar ad-darsul as-sabi ya, min as-sarf ya. Kalau antum melihat di kitab maka ini masih bagian dari pelajaran ke-6. Tapi bahasannya sudah berbeda. Baik, qabla an wasil nakro awalan, sebelum kita lanjutkan kita baca terlebih dahulu ya. Istami uraddid, dengar dan ikuti. Al-fi'lul mudhari' wal amri minal af'ali ghairi thulatsiyah. Na'idul qiraah, kita ulangi qiraahnya ya. Al-fi'lul mudhari' wal amr minal af'ali ghairi thulatsiyah. Baik. Kita baca. Arsala Usamatu barqiyah. Yursilu Usamatu barqiyah. Arsil ya Usamah barqiyatan. Istaqbala Abdullahil qiblah.
Yastaqbilu Abdullahil qiblata. Istaqbil ya Abdallah al-qiblata. Takallama Hatimun bil Arabiyyah. Yatakallamu Hatimun bil Arabiyyah. Takallam ya Hatim bil Arabiyyah. Qabala al-muwazzaful wazir. Yuqabilul muwazzaful wazir. Qabil ya muwazzaf al-wazir. Baik. Hada darsan al-yawm insyaallah. Ini akan kita pelajari. Judulnya adalah al-fi'lul mudhari wal amr. Fi'il mudhari dan fi'il amr minal af'al ghairi sulasiyah. Dari fi'il-fi'il yang tidak atau yang bukan 3 huruf. Kama darasna fil ams, kita sudah belajar ya. Fi'il itu minimal hurufnya berapa, ikhwan? Fi'il itu minimal hurufnya berapa? 3. 3. Contohnya? Polanya apa polanya? Fa'ala. Fa'ala. Ahsan. Fa'ala. Kalau contohnya di dalam kalimat lain apa? Zahaba. Zahaba. Baik, zahaba. Za harful zal, huruf zal itu nama sebutan hurufnya apa? Istilahnya. Fi'il. Ya, fa'ul fi'li. Ahsan. Kemudian zahaba huruf ha yang tengah. Ain fi'il. Ainul fi'li. Baik, ahsan. Akhrudi. Harful akhir. Harful ba min fi'il zahaba. Sebutannya apa? Lam fi'il, Ustaz. Lamul fi'il. Ahsan. Itu disebut dengan apa? Disebut dengan al-fi'lus sulasi. Ya. Al-fi'lus sulasi. Fi'il yang 3 huruf. Ya. Al-fi'lus sulasi. Fi'il yang 3 huruf. Nah, kita sudah belajar bagaimana cara membuat fi'il mudhari dan fi'il amr dari fi'il yang 3 huruf. Nah, contohnya kata zahaba. Itu kan fi'il apa itu, ikhwan? Ail fi'il. Madi. Fi'lul madhi. Nah, kaifa nuhawwiluha ila al-mudhari? Bagaimana cara kita merubahnya ke dalam fi'il mudhari? Man yubayyin? Siapa yang bisa menjelaskan? Zahaba tadi, bagaimana merubahnya kita ke dalam fi'il mudhari? Jumlah huruf mudhara'ah. Ahsan, ya. Nazidu harfun min hurufil mudhara'ah. Kita tambahkan salah satu huruf mudhara'ah. Di mana nambahkannya, kawan? Awal. Ya, fi awalil fi'li, di awal, ya. Summa ba'da zalik, madza fa'alna? Madza sanaf'al? Apa yang kita lakukan setelah itu? Setelah kita menambahkan huruf mudhara'ah, apa yang lagi kita lakukan? Nuskin fa'un fi'il. Iya, nusakkin fa'ul fi'il. Ya, kita sukunkan huruf pertamanya. Setelah huruf mudhara'ah itu kita sukunkan. Maka kata zahaba mudhari'nya menjadi apa? Yadhhabu. Ahsan, yadhhabu. Fi'il mudhari itu kalau tidak ada apa-apanya, maksudnya mengawalinya enggak ada amil atau hal-hal yang mempengaruhinya, aslinya adalah marfu, ya, dhamma, yadhhabu. Nah, hadza al-fi'lul mudhari min al-fi'li ats-tsulasi atau min al-af'ali ats-tsulasiyah, dari fi'il-fi'il yang 3 huruf, ya. Kemudian, kaifa nuhawwil fi'lul mudhari ila al-amr min al-fi'li ats-tsulasi? Bagaimana cara kita merubah fi'il mudhari ke dalam fi'il amr dari fi'il-fi'il yang 3 huruf? Man yastati an yubayyin? Tafaddal akhdari. Kaifa nuhawwilil mudhari ila al-amr? Ditambah hamzah tadi awal. Ditambah yang pertama kali dilakukan apa? Nah, supaya memudahkan antum, ya, kita buka itu dulu, ya, papan tulis. Tadi kan dari zahaba. Ini kita mengulang sedikit, ya, menyambungkan pelajaran kita terdahulu dengan
pelajaran kita hari ini. Karena kalau nggak disambungkan khawatirnya bingung. Nah, ini tadi ketika kita ingin merubahnya ke dalam fi'il mudhari, ya, maka kita menambahkan huruf mudhari'ah, ya. Kita tambahkan huruf mudhari'ah dari kata zahaba, ya. Zahaba. Ya. Jadi di awal antum kelihatan apanya ini ya? Word-nya kelihatan ya di layar ya. Kelihatan. Alhamdulillah, ya. Ra'aitum. Oh, aina. Itu. Ya, kita tambahkan apa yang ditambahkan? Huruf mudhari'ah. Nah, gitu ya. Nah, barisnya fathah, ya. Atau terserah, namanya tergantung huruf mudhari'ahnya, domirnya. Kita mau bilang ana berarti tambahin a. Kita mau bilang anta tambahin ta. Kita bilang hiya tambahin ta. Kita mau bilang nahnu tambahin na. Nah, itu huruf mudhari'ah, ya. Kemudian nusakkin harfa ba'dal mudhari'ah atau harful awal minal fi'il. Kita sukunkan huruf awal dari fi'il itu atau fa'ul fi'ilnya kita sukunkan. Nah, dan huruf terakhirnya dhammah kalau tidak ada yang memengaruhinya, ya. Ini huruf terakhirnya ini tergantung amil atau huruf yang masuk sebelumnya. Contohnya kata lam, ya. Kalau masuk lam, maka di sini jadi sukun. Ini belum belajar kita. Nah, tapi kalau tidak ada apa-apa di depannya, maka dia dhammah. Kemudian dari fi'il mudhari ini, maka fi'il amr dibangun dari fi'il mudhari. Bagaimana caranya? Nah, tafadhal Akhdari, bayin lana, jelaskan kepada kita. Ya-nya diganti hamzah saja. Lah, yang pertama dilakukan adalah huruf mudhara'nya Dibuang. nahdifu harful mudhara'ah, dibuang, ya. Nah, bukan diganti tapi dibuang. Nah, kita buang dulu. Kita buang. Kira-kira seperti ini bisa dibaca nggak, Ikhwan? Enggak. Nggak bisa. Ya. Karena nggak bisa dibaca, maka ditambahkanlah Enggak. hamzah. Namanya hamzah apa? Hamzah wasal. Iya, ahsan. Namanya hamzatul wasl. Ya, tambahkan. Nah, apa baris dari hamzah ini, Ikhwan? Kasra. Kasra. Min aina arafta? Dari mana kita tahu? Untuk menentukan baris hamzah ini kita lihat ini baris ini. Huruf tengahnya. Apa huruf tengah barisnya? Fathah. Fathah. Atau kalau kadang-kala umpamanya jalasa yajlisu, kasro. Kalau fathah dan kasro, maka hamzah ini dia berbaris kasro. Gitu kan ya. Tapi kalau umpamanya ini kharaja yakhruju, huruf tengahnya ini dhammah, maka fi'il amarnya hamzahnya adalah dhammah, ukhruj. Nah, jadi dilihat ini. Dan baris hamzah ini yang di awal fi'il amr ini hanya dua kemungkinan. Kalau nggak kasroh, dhammah. Nggak mungkin fathah. Huruf terakhir kalau tidak ada apa-apa biasanya disukunkan. Idhhab. Ini adalah al-fi'lul mudhari wal fi'lul amr min al-fi'li Sulasi. as-sulasi. Ya. Kenapa disebut dengan sulasi ini? Karena jumlah hurufnya berapa? 3. Wadi ikhwan? Paham tum? Aina. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita lihat pelajaran kita malam hari ini. Nah, di contoh-contoh yang kita baca tadi, ikhwan, ya, contoh-contoh ini, ya. Nah, kita menemukan di contoh-contoh ini fi'ilnya bukan 3 huruf, ya. Contohnya, contoh yang pertama, arsala Usamah barqiyatan. Arsala berapa huruf nih? 4. Ya, 4 ini di dalam bahasa Arab disebut dengan ar-rubai, ya. Untuk istilah-istilah nanti aja, insya Allah pelajaran berikutnya, ya, di periode berikutnya kita pelajari. Mungkin nanti lihat dulu, ya, hurufnya berapa gitu aja. Tapi nggak apa-apa sebagai pengingat, ya, sebagai penguat saja.
Kalau ada 4 huruf namanya ar-rubai. Ikutin. Ar-rubai. Ar-rubai. Ar-rubai itu artinya fiilnya 4 huruf. Ya. Maka ketika dia fiil madinya 4 huruf, fiil amarnya, fiil mudhari'nya gimana cara buatnya? Cara buatnya adalah ditambahkan huruf mudhari'ah sama ya. Ditambahkan huruf mudhari'ah, kemudian fa fiilnya disukunkan, hamzahnya dibuang, diganti dengan huruf mudhari'ah. Fa fiilnya huruf pertamanya disukunkan, nukassir qoblal akhir. Kita sukunkan sebelum akhir, ya. Maka arsala mudhari'nya apa? Yursil. Kemudian ketika menjadi fi'il amar, maka huruf mudhari'nya dihilangkan. Bunyinya menjadi tambahkan hamzahnya lagi, balikin hamzahnya lagi. Menjadi apa? Arsil. Nah, coba kita lihat lagi di itu ya, di tampilan Word-nya. Nah, kita lihat ikhwan ini ya. Ini butuh konsentrasi sedikit ya. Kalau fiil itu di dalam lebih dari 3 huruf, ya, contohnya kata arsala, ini 4 huruf dengan maka fiil mudhari'nya, ya, fiil mudhari'nya yang pertama dilakukan hamzahnya dibuang, hamzahnya dibuang, gitu ya. Hamzahnya dibuang. Kemudian apa ditambahkan? Ditambahkan huruf mudhari'ah. Kemudian kasir qoblal akhir. Sebelum akhir kita kasarkan. Nah, gitu ya. Nah, baris akhirnya dhammah biasanya. Seperti itu. Nah, kemudian huruf mudhari'ah dari fiil yang 4 huruf ini, huruf mudhari'ahnya itu senantiasa berbaris dhammah. Beda dengan sulasi. Kalau sulasi, huruf mudhari'ahnya baris apa, ikhwan? Zahaba. Fi'il mudhari'nya apa? Yazhabu. Nah, ini di atasnya. Zahaba yazhabu. Apa baris huruf mudhari'ahnya? Fathah. Ini kalau 3 huruf. Tapi ketika dia rubai 4 huruf, maka huruf mudhari'ahnya berbaris dhammah. Dan huruf sebelum akhir, maksudnya huruf tengahnya ain fi'ilnya berbaris kasroh. Yang awalnya fathah jadi kasroh. Arsala yursil. Gimana cara membuat amarnya? Buat amarnya tinggal huruf mudhari'ahnya dihilangkan. Tambahkan alif yang hilang tadi. Ya, gitu ya. Ini kan sukun, ya. Kemudian seperti ini, ya, karena fi'il amar itu dibangun dari fi'il mudhari, otomatis ngikutin, bedanya huruf mudhari'ahnya dihilangkan. Balikin lagi hamzahnya. Jadi bunyinya apa, Ivan? Arsala artinya apa? Mengutus. Ya, arsala itu artinya mengutus. Ya. Jadi, ini contoh yang pertama. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Ya. Kita lihat contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua itu kata istaqbala. Nah, ini berapa huruf, ikhwan? Istaqbala berapa huruf? 5. Coba kita hitung. Hamzah. 5. Ta, qaf, bal, ba, dan lam. Jumlahnya berapa? 6. Nah, ini istilahnya dalam bahasa Arab as-sudasi. Ya. Jadi kata sadis itu kan 6 ya. Sittah, sadis 6. Maka istilahnya menjadi as-sudasi. Kalau tadi 4 ar-rubai, kalau 6 as-sudasi. Ikutin as-sudasi. 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 As-sudasi itu artinya fiil yang jumlah hurufnya di dalam fiil madinya 6 huruf. Biasanya tambahannya adalah alif, sin, dan ta. Dari sulasinya. Sulasinya kan qobala. Kemudian di awalnya ditambahkan alif, sin, dan ta. Maka bunyinya jadi istaqbala. Istaghfaro. Fiil-fiil seperti ini
Ketika merubah ke dalam fi'il mudhari maka sama ya, hamzahnya dihilangkan, ditambahkan huruf mudhara'ah ya. Kemudian huruf sebelum akhir dikasrahkan. Maka menjadi bunyinya yastaqbilu. Ketika menjadi fi'il amr, maka huruf mudhara'ahnya hilang, kemudian ditambahkan hamzah, maka bunyinya menjadi istaqbil. Oke, kita baca ya bareng-bareng. Istaqbala. Istaqbala. Yastaqbilu. Yastaqbilu. Istaqbil. Istaqbil. Ya, contohnya kita coba ya. Kata arsala, contoh lain adalah aslama. Ya, aslama. Kira-kira mudhari'nya apa ikhwan? Man ya Arif, siapa yang tahu? Aslama jadi? Aslama. Kalau arsala yursilu, aslama Yuslimu. 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 Ahsan, ya. Amarnya apa? Aslam. Aslim. Aslim. Aslim, ya. Apa dari kata aslama? Aslama itu artinya masuk Islam lah. Aslim Islam lah. Aslama masuk Islam. Dakhala ilal Islam. Aslim Islam. Ya. Kemudian contoh lain ada khala. Coba Rudi tafaddal, ada khala. Fi'il mudhari'nya apa jadinya? Yudakhilu. Yudkhilu. Ahsan. Fi'il amarnya? Adkhil. Adkhil. Ahsanta. Ya. Apa arti ada khala? Masuk. Bukan. Kalau Bukan. masuk itu dakhala, masuk sulasi. 30. Oh, ada pola. Tapi kalau ada khala artinya Memasukkan. memasuk. Ya. Dakhaltu ilal bait, saya masuk ke rumah. Tapi kalau ada khaltu talib ilal fasl, maka artinya saya memasukkan pelajar ke dalam kelas. Itu artinya memasukkan. Hasan. Berikutnya Gadi tafaddal. Akhraja. Mudhari'nya apa? Akhraja yakhruju. Akhraja? Yakhruju. La. Yukhriju. Yukhriju. San. Amarnya apa? Akhriju. Akhrij. Apa arti akhraja? Memasukkan. Mengeluarkan. Mengeluarkan. Kalau kharaja? Keluar. Keluar. Kalau akhrij? Keluarkan. Keluarkanlah ya. Jadi kata dakhala dengan adkhala beda. Kata kharaja dengan akhraja beda. Kata salima dengan aslama beda. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika dia bertambah hamzah maknanya berubah. Sekarang kalau istiqbala, contoh lain istiqbala adalah istaghfara. Mana istaghfara? Ampun. Mohon ampun. Ya, tapi kalau ghafara, Mengampuni. mengampuni. Ghafara itu amalu rabbi. Ya, ghafara itu adalah perbuatan Allah. Nah, tapi kalau istighfar perbuatan siapa? Amalul abdi. Abdi. Ya, perbuatan makhluk, ya, hamba. Nah, sekarang kalau fi'il madhinya istighfar, fi'il mudhari'nya apa? Yaghfiru. Yes. Yastaghfiru. Ahsan, yastaghfiru. Fi'il amarnya Istaghfir. istaghfir. Apa arti istaghfir? Mohon ampunlah. Mohon ampun lah, ya. Nah, ini disebut dengan apa? Ini disebut dengan as-sudasi. Fi'il ma'adi, fi'il yang 6 huruf, ya. Jenis dari fi'il ghairu sulasi. Fi'il yang bukan 3 huruf. Tadi yang pertama namanya ar-rubai 4 huruf. Yang kedua namanya as-sudasi 6 huruf, ya. Terus yang berikutnya, ya, takallama ini berapa hurufnya, ikhwan? Berapa? 5. 5. Kita ulangi, ta, kaf, lamnya 2 kali, mim, 5. Nah, ini disebut apa dalam bahasa Arab?
sorof. Dari kata khomis ya. Khomsun 5. Namanya al-khumasi ya. Ikutin al-khumasi. 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 Masih. Al-khumasi itu artinya 5 huruf. Fi'il ghairi sulasi. Fi'il selain 3 huruf yang jenisnya 5 huruf ya. Disebut dengan al-khumasi. Contohnya takallama ya. Takallama, maka fi'il mudhari'nya gimana cara buat fi'il mudhari'nya? Tinggal menambahkan, nggak ada yang dihapus di depannya. Tinggal menambah huruf mudhari'ah, tambahkan huruf mudhari'ah. Iya. Ya. Menjadi yatakallamu. Ini gampang. Yang 5 huruf itu gampang sekali. Tinggal tambahin huruf mudhari'ah saja. Nggak ada yang dihilangkan. Ya. Dan huruf mudhari'ahnya barisnya fathah. Takallama yatakallamu. Fi'il amrnya gampang lagi. Tinggal hilangkan huruf mudhari'ahnya. Maka menjadi yang penting disukunkan belakangnya takallam. Kalau takallama artinya berbicara, bercakap-cakap, sedang yatakallamu sedang fi'il mudhari, sedangkan takallam artinya perintah, bercakap-cakaplah. Takallam antuma. Kalian berdua bercakap-cakaplah. Nah, itu maknanya ya. Sekarang coba kita buat contoh lain ya. Takabbaro. Ibrahim, takabbaro. Fi'il mudhari'nya apa? Yatakabbaru. Yatakabbaru. Fi'il amrnya? Takabbar. Takabbar. Tapi ini nggak boleh ya. Takabbar itu sombong lah ya. Takabbur lah gitu ya. Sombong lah nggak boleh ya. Nah, suruh takabbur nggak boleh. Contoh lain umpamanya taqaddama. Taqaddama itu artinya maju atau apa ya? Menuju ke depan, maju. Ya, taqaddama. Nah, fi'il mudhari'nya apa? Rudi. Yataqaddamu. Ahsan. Fi'il amarnya? Taqaddam. Taqaddam. Apa arti taqaddam? Qaddam. Taqaddam itu artinya maju. Oh. Majulah. Ya talib. Wahai siswa, pelajar. Taqaddam, maju. Maju ya. Ya, maju. Contoh lain umpamanya siapa tadi? Akhdadi. Ta'akhkhara. Darinya apa? Ta'akhkhara mudhari'nya apa? Mudhari yata'akhkharu. Ya ta'akhkharu. Amarnya? Yata'akhkhar. Enggak. Hah? Ya ta'akhkharu. Amarnya? Oh, ta'akhkhar. Ta'akhkhar. Apa arti ta'akhkhar? Akhara. Ta'akhkhar itu artinya terlambat. Kalau ta'akhkhar Lambat lah. ya perintah. Terlambatlah kamu gitu ya. Jangan buru-buru, terlambat aja nggak apa-apa gitu ya. Nah, itu namanya fi'il amr yang khumasi, yang 5 huruf ya. Jadi tadi sudah rubai, sudah 6 huruf, kemudian khumasi 5 huruf. Kemudian contoh yang ketiga adalah qabala. Ya. Kalau kata qabala artinya mencium, kalau qabala artinya menerima, ya. Qabala itu artinya menerima, ya. Maka kata qabala artinya menghadap, ya. Qabala tambahin fi'ilnya tambahin alif, qabala artinya menghadap. Qabala berapa huruf ini, kawan? 4 huruf. Jadi sama dengan arsala namanya rubai, 4 huruf. Maka fi'il mudhari'nya ditambahkan huruf mudhari'ah dan kita sukunkan kita kasrahkan huruf sebelum akhir. Jadi sama dengan arsala tadi ya. Arsala tadi kita tambahkan huruf mudhari'ah, cuma hamzahnya dihilangkan dulu. Kemudian huruf mudhari'ahnya berbaris dhammah, kita kasrahkan sebelum akhir. Sebelum huruf akhir kita kasrahkan. Maka begitu juga kata qabala. Kita tambahkan huruf mudhari'ah berbaris dhammah, kemudian kita kasrahkan huruf sebelum akhir. Maka fi'il mudhari'nya menjadi yuqabilu, ya. Kemudian ketika amar tinggal dihilangkan saja huruf mudhari'ahnya menjadi qabil, ya. Qabala artinya menghadap, ya. Qabala al-muwazzafu al-wazir. Pegawai itu menghadap atau menemui menteri. Ya, ini namanya ar-rubai 4 huruf. Contoh lain umpamanya qatala. Nah, apa fi'il mudhari'nya qatala? Man yujib.
Apa fi'il mudhari dari qatala? Yuqatilu. Yuqatilu. Fi'il amarnya Qatil. qatil. Apa arti qatala? Perang. Berperang, ya. Tapi kalau qatala, qofnya pendek, Bunuh. membunuh. Tapi Bunuh. kalau qatala artinya berperang. Kalau qofnya pendek, qatala artinya membunuh. Nah, ini contoh-contoh ikhwan ya. Yang ini model begini, qabala ini namanya ar-rubai. Perlu diperhatikan ketika fi'il itu jumlah hurufnya 4 jadi dalam fi'il madhinya, maka ketika fi'il mudhari'nya huruf mudhari'nya berbaris dhammah. Ini saja kesimpulannya ya. Kalau yang lainnya huruf apanya? Huruf mudhari'nya fathah semua ya. Dan huruf takbala ketika menjadi fi'il mudhari' yastakbilu, ya-nya fathah. 5 huruf takallama ketika menjadi fi'il mudhari' huruf mudhari'nya pakai fathah juga, ya takallamu. Tapi ketika dia 4 huruf arsala, ketika dia mudhari' huruf mudhari'nya berbaris dhammah. Termasuk kata qabala 4 huruf qaf, alif, ba dan lam, ketika mudhari' huruf mudhari'nya, huruf yang di awal ini huruf mudhari'nya ya-nya berbaris dhammah. Hakaza ikhwan. Ini penjelasannya. Kemudian ini model perubahannya ya. Bagaimana perubahan dari fi'il, membuat fi'il mudhari dari fi'il-fi'il yang bukan 3 huruf ya. Cara membuat fi'il mudhari dari fi'il-fi'il yang bukan 3 huruf. Bukan 3 huruf itu berarti berapa? Ar-rubai 4 huruf, al-khumasi 5 huruf, as-sudasi 6 huruf. Contohnya yang ar-rubai, arsala ya. Maka ketika mudhari'nya, fi'il mudhari'nya, maka hamzahnya dihilangkan ya. Kemudian ditambahkan huruf mudhari'ah yang berbaris dhammah. Kemudian sebelum akhir ya, sebelum huruf akhirnya dikasrohkan. Maka dari arsala fi'il mudhari'nya yursil gitu ya. Kemudian yang 4 huruf lagi qabala, ini 4 huruf. Nah, ketika menjadi mudhari tambahkan huruf mudhari'ah yang berbaris dhammah. Dan sebelum akhir berbaris kasroh. Jadi semua yang 4 huruf rubai, huruf mudhari'ahnya berbaris dhammah. Kemudian yang 5 huruf takallama. Gampang sekali kalau takallama ini. Tinggal tambahkan huruf mudhari'ah saja, enggak ada perubahan lagi dia. Hanya huruf akhirnya aja yang dhammah. Takallama tetap baris semuanya sama kecuali huruf akhir, tambahkan huruf mudhari'ah ya takallam. Ini untuk yang 5 huruf. Untuk 6 huruf ya istaqbala, maka ditambahkan huruf mudhari'ah, hamzahnya dihilangkan, hamzatul wasalnya, ditambahkan huruf mudhari'ah yastaq. Kemudian huruf sebelum akhir berbaris kasrah, yastaqbilu. Kesimpulan satu lagi, semua yang berbaris hamzah, semua yang hamzah baik itu hamzatul qata maupun hamzatul wasl, hamzatul qat'i yang asli maupun hamzatul wasl, hamzah yang tidak ada kepalanya ini namanya hamzatul wasl. Itu ketika menjadi fi'il mudhari, maka hamzahnya dihilangkan ya. Hamzahnya dihilangkan. Dimunculkan lagi kalau nanti dia menjadi fi'il amr. Arsala yursilu, amarnya apa ikhwan? Dodi, arsala yursilu, amarnya apa? Arsala yursilu, amarnya apa? Lamnas maksudnya. Arsala yursilu, amarnya apa? Irsil. Ini arsil ya. Arsil. Kalau berarti ketika amar hamzahnya dimunculkan lagi. Istaqbala yastaqbilu. Amarnya apa? Rudi. Istaqbil, Ustaz. Istaqbil. Ahsanta. Jadi munculkan lagi ketika amar yang hamzah ini dimunculkan. Hakaza. Kemudian kita baca al-qaidah. Kita baca al-qaidahnya. Istami waradid, dengar dan ikuti ya. Al-qawaid. Nuhawwilul fi'l al-madi
ghairi tsulasiyyi ila al-mudhari'i kama yali. Awalan, al-fi'lul madhi alladhi awwaluhu hamzah, nahziful hamzata wa nazidu harfal mudhara'ah wa naksiru qoblal akhir. Kita terjemahkan ya. Nuhawwil fi'lal madhi ghairu sulasi. Kita merubah fi'il madhi ghairu sulasi yang bukan 3 huruf. Kalau yang 3 huruf kita sudah belajar kemarin ya. Yang 3 huruf itu gampang sekali. Zahaba fi'il mudhari'nya yazhabu ya. Maka kita tambahkan huruf mudhara'ah ya. Tapi kalau yang selain 3 huruf, bagaimana cara merubahnya ke dalam fi'il mudhari'? Yang pertama adalah jenis yang fi'il madhinya awalnya adalah hamzah. Kalau awalnya hamzah, ketika menjadi fi'il mudhari', nahziful hamzah. Hamzahnya kita hilangkan. Wa nazidu harfal mudhara'ah, kita tambahkan huruf mudhara'ah. Kemudian wa naksiru qoblal akhir, kita kasrohkan huruf sebelum akhir. Contohnya arsala. Maka hamzahnya dihilangkan. Kemudian tambahkan huruf mudhara'ah yu. Kemudian kita kita kasrohkan huruf sebelum akhir. Sebelum akhir apa? Huruf akhir apa? Lam. Sebelumnya sin, maka sinnya dikasrohkan. Maka arsala mudhari'nya yursilu. Sama istaqbala awalnya hamzah ya. Maka ketika menjadi fi'il mudhari, hamzahnya dihilangkan, tambahkan huruf mudhara'ah dan sebelum akhir dikasrohkan. Maka bunyinya yastaqbilu. Contoh lain istaghfara yastaghfiru ya. Atau contoh lain istakhdama yastakhdimu. Nah, begitu ya. Arsala yursilu, aslama yuslimu, adkhala yudkhilu, akhraja yukhriju. Jenis yang kedua, istami uraddid, dengar dan ikuti. Al-fi'lul madhi alladhi awwaluhu ta. Fi'il madhi yang awalnya adalah huruf ta. Nazidu harfal mudhara'ah. Kita tambahkan huruf mudhara'ah. Ini saja caranya. Yang enggak ada perubahan lain. Contohnya takallama, ini kan fi'il madhi ya, kata kerja lampau yang 5 huruf ya. Maka yang model begini tinggal menambahkan huruf mudhara'ah kalau mau dirubah menjadi fi'il mudhari. Takallama fi'il mudhari'nya yatakallamu ya. Takabbara yatakabbaru, takassala yatakassalu, takassara yatakassaru ya. Apalagi contohnya? Taqaddama yataqaddamu, ta'akhkhara yata'akhkharu. Nah, seperti itu. Jadi tinggal menambahkan huruf mudhara'ah. Itu jenis yang kedua. Berikutnya yang ketiga. Istami uraddid, dengar dan ikuti. Al-fi'lul madhi allazi laisa awwaluhu hamzah aw ta, nazidu harfal mudhara'ah wa naksiru qabla al-akhir. Fi'il madhi yang selain 3 huruf ya, yang bukan awalnya hamzah dan juga bukan ta, awalnya bukan hamzah, awalnya bukan ta ya. Maka cara membuat fi'il mudhari'nya adalah nazidu harfal mudhara'ah wa naksiru qabla al-akhir. Kita tambahkan huruf mudhara'ah di awalnya, kemudian kita kasrohkan sebelum akhir. Contohnya kata qabala. Qabala awalnya apakah ada hamzah? Hamzah mawjud ya ikhwan? Mawjud. Ghairu mawjud. Kemudian Ghairu al-wajada at-ta. At-ta mawjud? Ghairu mawjud. Karena enggak ada hamzah, enggak ada ta di awalnya, maka gampang ya. Tinggal ditambahkan huruf mudhara'ah. Setelahnya kita kasrohkan sebelum akhir. Marfaqu baina al-jinsil tsani wal jinsis salis. Apa beda antara jenis yang kedua dan jenis ketiga, ikhwan? Apa bedanya? Man yatakallam, siapa yang bisa menjelaskan? Apa bedanya jenis fi'il ghairu sulasi yang kedua dan ketiga ketika kita rubah ke dalam fi'il mudhari? Apa perbedaannya? Kalau yang kedua,
kita hanya menambahkan huruf mudharaah kalau mau menjadikan dari fi'il madhi kata kerja lampau menjadi kata kerja sekarang. Maka tinggal tambahkan huruf mudharaah. Tapi kalau yang ketiga itu selain ditambahkan huruf mudharaah juga harus dikasrohkan huruf sebelum akhir. Ya. Huruf sebelum akhir apa? Lam. Maka sebelum lam ini dalam fi'il mudhari'nya barisnya kasroh. Qabala pasti yuqabilu. Qatala yuqatilu. Ya. Jadala yujadilu. Contoh lain umpamanya jahada yujahidu. Nah, seperti itu. Ini pengantar dulu ya. Misalnya nanti di pelajaran ini kalau antum nanti masih bingung nggak apa-apa dulu ya. Karena nanti di pelajaran berikutnya akan dijelaskan kembali. Ini intinya membuka wawasan dulu, membuka wawasan ya. Nanti boleh antum lihat-lihat lagi tayangannya supaya lebih memahami. Itu bagian pertama. Bagian kedua, kita baca lagi ya, alba, ikutin. Takunu harokatu harfil mudharaah. Sedikit-sedikit. Takunu harokatu harfil mudharaah ad-dhammah idza kana al-madi rubaiyan wal fathah idza kana al-madi khumasiyan aw sudasiyan. Nah, kita terjemahkan ya. Keadaan harokat huruf mudharaah, keadaan harokat huruf mudharaah adalah dhammah. Jadi harokat huruf mudharaahnya itu dhammah. Kapan? Idza kana al-madi rubaiyan. Kalau fi'il madinya itu 4 huruf, maka ketika dia berubah menjadi fi'il mudhari, maka huruf mudharaahnya berbaris dhammah. Contohnya apa? Arsala. Arsala ini berapa huruf? 4 huruf. Nah, maka disebut dengan rubai. Maka ketika fi'il mudhari'nya huruf mudharaahnya huruf ya, huruf hamzah, nanti huruf nun, huruf ta, barisnya adalah dhammah. Contoh lain qabala. Qabala ini 4 huruf, qaf, hamzah, qaf, alif, ba dan lam. Maka ketika dia menjadi mudhari, huruf mudharaahnya berbaris dhammah. Yuqabilu, tuqabilu, uqabilu, nuqabilu, ya. Jadi huruf mudharaahnya berbaris dhammah. Tapi kalau dia idza kana al-fathah idza kana al-madi khumasiyan aw sudasiyan. Huruf mudharaahnya itu akan berbaris fathah sama dengan sulasi, sama dengan yang 3 huruf. Huruf mudharaahnya berbaris fathah. Karena di dalam fi'il yang 3 huruf itu ketika fi'il madi berubah menjadi fi'il mudhari, contohnya zahaba, maka fi'il mudhari'nya apa ikhwan? Yazhabu. Ya, maka huruf mudharaahnya barisnya apa di situ? Huruf mudharaahnya baris ya-nya apa di situ? Fathah. Nah, maka ketika dia khumasi itu 5 huruf, takallama, ta, kaf, lamnya double, mim. Nah, ini 5 huruf ya. Au sudasian itu 6 huruf. Alif, sin, ta, qaf, ba dan lam. Ini 6 huruf. Maka ketika dia berubah menjadi fi'il mudhari, huruf mudharaah fi'il mudhari'nya itu berbaris fathah. Ya, takallama yatakallamu, istaqbala yastaqbilu. Takallama yatakallamu, istaqbala yastaqbilu. Jadi huruf mudharaahnya yang khumasi dan sudasi itu berbaris fathah. Sedangkan rubai yang 4 huruf itu berbaris dhammah. Paham tuh, ikhwan? Jelas? Jelas. Nah, ini kesimpulannya. Dari tadi keterangan itu ini kesimpulannya. Jadi fi'il dalam bahasa Arab itu jenisnya ada 2. Yang pertama disebut dengan mujarrad, yang kedua mazid. Ya, jadi fi'il itu dari sisi jumlah hurufnya, ada 2. Yang pertama mujarrad, yang kedua mazid. Ya, ikutin mujarrad, mazid. Apa arti mujarrad? Mujarrad itu artinya huruf asli. Jadi fiilnya semuanya huruf asli.
Sedangkan mazid itu selain huruf asli ada tambahan huruf. Selain huruf asli ada tambahan. Yang mujarrad itu jenisnya ada dua. Ada namanya sulasi mujarrad. Ya. Ada namanya rubai mujarrad. Ikutin, sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad. Rubai mujarrad. Rubai mujarrad. Apa arti sulasi mujarrad? Sulasi mujarrad artinya fiil yang jumlah huruf aslinya 3. Fiil yang jumlah huruf aslinya 3. Sedangkan rubai mujarrad fiil yang jumlah huruf aslinya 4. Ya. Nanti contohnya kita lihat di bawah. Itu yang mujarrad. Sedangkan mazid adalah fiil yang memiliki huruf tambahan dari mujarradnya. Nah, jadi dari mujarradnya tadi 3 huruf tadi ada tambahan. Dari rubai yang 4 huruf asli ada tambahan dari huruf asli. Jadi mazid itu adalah ada huruf tambahan dari huruf asli. Contohnya, nah, jenisnya ada 2. Yang pertama rubai mazid, yang kedua sulasi mazid. Ya. Yang 3 huruf ketika ditambahkan huruf lain, huruf tambahan maka menjadi sulasi mazid. 3 huruf yang ditambahkan, yang bertambah. Sedangkan rubai mujarrad yang 4 huruf, setelah 4 huruf aslinya itu ada tambahan huruf, namanya rubai mazid. Ya, ikutin, rubai mazid, sulasi mazid. Nah, ini istilah. Ya, istilah. Istilah ini boleh dihafal, boleh tidak. Ya, yang penting contohnya tahu. Ini ya. Ini yang sudah kita pelajari. Auzanus sulasil mujarrad. Pola-pola fiil yang 3 huruf asli. Yang fiil-fiil yang huruf aslinya 3. As-sulasi mujarrad itu adalah fiil madhi yang 3 huruf asli. Ya. Polanya ada 3. Sebagaimana yang sudah kita pelajari. Ada fa'ala, ada fa'ila, ada fa'ula. Fa'ala, ain fi'ilnya barisnya apa, ikhwan? Fa'ala, ain fi'ilnya barisnya apa? Fathah, Ustaz. Fathah. Contohnya apa? Doroba. Doroba. Ya. Apakah boleh doroba ini dibaca doriba? Nggak boleh, Ustaz. Nggak boleh, Ustaz. Polanya apa? Polanya fa'ala. Kemudian fa'ila, ain fi'ilnya apa? Asrah. Contohnya adalah alima. 5. Kemudian pola berikutnya fa'ula. Ya. Apa harokat ain fi'ilnya? Domma. Maka contoh lainnya adalah hasuna. Ya, domma. Qoruba, ya. Domma. Nah, ini disebut dengan apa? Ini disebut dengan apa, Ikhwan? Fa'ala, fa'ila, fa'ula istilahnya apa? Sulasi. Sulasi. As-sulasil mujarrad. Ya, as-sulasil mujarrad, ya. Huruf aslinya 3. Atau 3 huruf asli. As-sulasi mujarrad 3 huruf asli. Fiilnya itu terdiri dari 3 huruf asli. Semuanya huruf asli, nggak ada huruf tambahan. Ini jenis yang disebut dengan as-sulasi mujarrad. Ini udah kita pelajari, alaysa kadzalik? Ya, udah kita pelajari bukan? Di awal ya, sudah ya? Darasna ulama, sudah kita pelajari atau belum? Sudah, Ustaz. Sudah. Hasan, ini yang kita pelajari sebelum. Kemudian tambahan dari 3 huruf itu disebut dengan as-sulasi mazid, ya. As-sulasi mazid, ya. Ikutin as-sulasi mazid. Yang pertama jenisnya adalah an yakuna mazidan bi harfin wahidin. Ya. Yaitu tambahan dari 3 huruf tadi, dari yang ini tadi, dari fa'ala, fa'ila, fa'ula, tambahan dari ini, yaitu tambahannya 1 huruf saja. Maka fa'ala menjadi af'ala. Ya. Contohnya ahsana. Ya. Apa arti ahsana? Ahsana artinya memperbaiki. Kalau hasana artinya baik, tapi kalau ahsana artinya memperbaiki. Ya.
Ini tambahan hamzah ini disebut dengan as-sulasi mazid, ya. Tambahan dari 3 huruf. Artinya setelah 3 huruf ada tambahan huruf. Di sini tambahannya 1 huruf, ya. Af'ala tambahannya 1 huruf, ya. Ada juga yang ditambah dengan alif setelah fa fi'ilnya. Fa'ala, contohnya syaroka. Syaroka artinya ikut, ya. Syaroka artinya ikut. Fa'ala. Nah, ini ain fi'ilnya di double. Azzama. Ya, kalau azuma artinya besar atau agung, tapi azzama artinya mengagungkan, membesarkan. Azzama, ya. Maka ini semua tambahannya 1 huruf, ya. Maka 3 tambah 1 berapa, ikhwan? 3 tambah 1 4. Nah, ini 1 2 3 af'ala, fa'ala, fa'ala. Ini istilahnya disebut dengan ar-rubai, ya, ar-rubai. rubai. Tapi ar-rubai jenis yang sulasi mazid. Karena tadi ada ar-rubai mujarrad, ya. Kita belum belajar, ya. Kita baru belajar. Tadi kan kita di sini, ya. Ini fi'il itu ada mujarrad, ada mazid, ya. Yang barusan saya terangkan itu disebut dengan rubai, sulasi mazid, bukan rubai mazid, tapi sulasi mazid. Tambahnya 1 huruf. Nah, istilahnya tetap juga disebut dengan rubai, tapi bukan rubai mazid ini, bukan. Karena kalau rubai mazid berarti 4 huruf tambah huruf lain. Nanti istilahnya bisa beda, ya. Intinya yang rubai di sini 3 huruf ditambahin 1 huruf. Tambahannya biasanya hamzah di depan, alif setelah fa fi'il, kemudian ain fi'ilnya di double, ya. Contoh lain umpamanya yang fa'ala ini, contohnya adalah qaddama, ya, qaddama. Ya. Itu tambahan 1 huruf. Terus ada yang tambahan 2 huruf, disebut dengan al-khumasi, ya. Tapi polanya ada 5 macam. Ada tambahannya alif dan nun. Contohnya infa'ala. Contoh fiilnya indafa, ya, indafa. Kemudian ada ifta'ala. Ini baru itu, ya, baru pengenalan aja. Antum nggak usah bingung. Yang penting kira-kira antum punya pemahaman global dulu, ya. Nggak mesti hafal juga, ya. Yang penting ada wawasan aja dulu, ya. Ifta'ala contohnya ijtama'a. Tambahannya apa? Alif dan ta, ya. Alif dan ta. Kemudian if'alla contohnya ibyadda. Tambahannya apa? Alif dan lam fi'ilnya huruf terakhirnya di double. Contoh lain, pola lain tafa'ala, ya, tafa'ala. Tambahan ta dan alif setelah fa fi'il. Tasyaraka, ya. Tafa'ala ini biasanya maknanya saling, ya. Tasyaraka saling berserikat, saling bekerja sama. Taqatala saling berperang, ya. Umpamanya contoh lain ta'awana saling menolong, ya. Takaffala, ya, takafala saling membantu, gitu, ya. Ta'awana ya ta'awanu, ta'awanu 'alal birri saling tolong menolong. Nah, biasanya tafa'ala ini maknanya saling, ya. Tafa'ala contohnya tasaddaqu. Ini tambahannya adalah ta dan huruf tengahnya ain fi'ilnya di double pakai tasdid. Jenis yang ketiga dari as-sulasi mazid adalah ditambah 3 huruf dari huruf asli. Huruf aslinya fa'ala ditambah 3 huruf alif, sin dan ta, maka menjadi istaf'ala. Contoh lain istaghfara, istaqbala. Nah, ini disebut dengan as-sudasi, ya. Ini sebagai wawasan aja. Nah, jenis yang kedua dari fi'il itu ada 2, sulasi. Kemudian pertama mujarrad, kemudian mazid, ya. Coba saya kembalikan kemari, ya. Nah, ini, ya. Mujarrad dan mazid, ya. Mujarrad ada sulasi mujarrad, ya. Kita sudah belajar. Terus yang mazidnya disebut dengan sulasi mazid, gitu, ya. Nah, yang sekarang ini yang barusan saya tampilkan ini adalah rubai mujarrad, ya, rubai mujarrad.
Contohnya polanya adalah fa'lala. Tambahan satu huruf polanya fa'lala. Contohnya zakhrafa, zalzala, ya, zalzala. Idza zalzala, ya. Idza zulzilatil ardu zilzala. Itu dari kata zalzala. Ini kan huruf asli semua, enggak ada tambahan, ya. Fa'lala, zakhrafa, ya. Kemudian yang rubai mazid, ya. Tambahannya ada dua, ada yang tambahan satu huruf, berarti dari 4 ditambah 1 menjadi berapa, ikhwan? 4 ditambah 1 menjadi apa? 5. 5 Ustaz. Ya. Dari kata fa'lala ditambahin ta menjadi apa? Tafa'lala. Tadahroja, ya. Kemudian ada tambahan 2 huruf, ya. Alif dan huruf terakhirnya ditasdid, ya. Contohnya if allala, ya. If anlala, ya. Itma'anna, itma'anna, ya. Isma'azza, ihranjama, ifranqa'a, ya. Ini rubai yang mazid, ya. Rubai yang mazid. Kalau rubai yang mujarrad, ya, cuma 1 saja. Fa'lala polanya. Ini mujarrad 4 huruf. Asli nggak ada tambahan. Sedangkan rubai yang mazid tambahannya adalah tambahan 1 huruf, tambahin ta dari 4-nya, dari 4 huruf ini ditambahin ta, atau tambahan alif dan huruf terakhirnya di double, ya. Gitu ikhwan, ya. Ini sebagai wawasan saja, sebagai wawasan. Yang paling penting antum pahami tadi ini, ya, qawaid ini. Qawaid ini tadi kita sampaikan bahwasannya fi'il madhi itu yang selain 3 huruf itu ada yang awalnya hamzah. Maka ketika awalnya hamzah, ketika berubah menjadi fi'il mudhari, maka hamzahnya dihilangkan, diganti dengan huruf mudhari'ah, kemudian huruf mudhari'ahnya barisnya dhammah, sebelum akhir dikasrahkan. Kalau yang 4 huruf, kalau yang 6 huruf cukup, ya, hamzahnya dihilangkan, diganti dengan huruf mudhari'ah, dan huruf mudhari'ahnya berbaris fathah, sebelum akhir dikasrahkan. Itu yang ada hamzah di depan. Sedangkan yang jenis kedua, fi'il madhi yang 5 huruf, ya, atau yang awalnya adalah ta, maka caranya adalah dengan menambahkan huruf mudhari'ah saja. Takallama, maka fi'il mudhari'nya ya takallam, tambahkan huruf mudhari'ah saja. Jenis yang ketiga adalah yang awalnya bukan hamzah atau ta. Maka yang model begini cukup menambahkan huruf mudhari'ah, kemudian sebelum akhir dikasrahkan. Qabala yuqabilu. Kemudian yang terakhir, harokat huruf mudhari'ah itu ketika dia dari fi'il madhi ke fi'il mudhari, maka harokat fi'il mudhari'ahnya, harokat huruf mudhari'ahnya dhammah. Ya, kapan? Kalau rubaiyan, kalau dia 4 huruf. Arsalah kan 4 huruf. Maka mudhari'nya yursilu. Enggak boleh dibaca yarsilu, bukan, tapi yursilu. Kemudian qabala yuqabilu. Enggak boleh dibaca yaqabilu, enggak, tapi yuqabilu. Kenapa? Karena ini 4 huruf rubaiyah. Sedangkan yang 5 huruf dan 6 huruf, maka huruf mudhari'ahnya sama dengan yang sulasi, yang 3 huruf. Takallama, maka fi'il mudhari'nya yatakallamu, fathah. Istaqbala yastaqbilu, fathah juga. Sebagaimana zahaba yazhabu. Ini saja yang penting untuk pahami. Al-fahimtum hadza? Insyaallah, ya, insyaallah. Nah, soal ada pertanyaan. Sedangkan yang ini wawasan aja, ya. Wawasan sebagai gambaran umum dulu, karena akan kita pelajari nanti di buku berikutnya. Kalau antum ini belum paham nggak apa-apa. Supaya tadi yang ini antum lebih itu, ya. Wawasannya ketika baca qawaid ini antum lebih jelas gitu, ya, karena ada keterangan-keterangan ini. Sebetulnya tadi aneh belum mau nambah ini nih gitu, ya. Tapi khawatirnya antum nanti kok ada fi'il yang model-model begini, ya. Kok ada arsalah. Arsalah ini bukannya fi'il mudhari gitu, ya. Awalnya hamzah gitu. Khawatirnya antum berpahaman seperti itu, ya. Kok ada istaqbala segala macam. Takallama. Takallama ini bukannya fi'il mudhari, kan biasanya fi'il mudhari itu ta. Enggak, ini fi'il madhi, ya. Nah, ini huruf tambahan. Bukan huruf mudhari'ah gitu, ya.
Kemudian kata qabala ada tambahan alif sebagainya. Nah, ini asalnya dari sini, ikhwan. Ya, asalnya dari penjelasan ini, fiil mujarrad mazid, ya. Ada yang sulasi mujarrad, ada rubai mujarrad. Ada yang rubai mazid, ada sulasi mazid, ya. Nah, ini yang contoh-contohnya supaya lebih wawasan antum lebih terbuka, ya, karena sudah dijelaskan ini untuk memahami qawaid tadi. Baik. Maaf, soal, ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjutkan ke latihan, ya. Semoga dengan latihan ini lebih memahami. Oh, belum dibuka ininya, ya. Filenya belum dibuka tadi. Nah. Betul yang mau bertanya? Kalau tidak, kita coba latihan. Silakan buka buku antum, kitab antum, halaman 9, halaman berapa ini? 92. Ya, silakan. Ya, buka halaman 92. Kita baca, ya. Aneh baca aja biar lebih jelas. Nanti antum tinggal mengerjakan. At-tadribul awal. Latihan pertama, do'il af'al fi makanihal munasib minal jadwal. Letakkan fiil-fiil berikut di tempat yang sesuai dalam tabel, ya. Dalam tabel. Ya, nah ini fiil-fiilnya di atas, ya. Kita baca dulu bersama, istami oradid, dengar dan ikuti. Ijtahada, tasallama, haddatha, athatha, arrafa, farraqa, takallama, istahaqqa, ibtala, tazawwaja, safara, sallama, ajjala. Baik. Nah, ini kita masukkan fiil-fiil ini ke dalam tabel. Kita zikir suaya. Ya, kita masukkan fiil-fiil ini ke dalam tabel. Tafaddal awalan dadi, ya. Ijtahada. Masuknya ke mana ini? Sebelumnya tabel yang pertama af'alun awwaluha hamzah. Tabel yang pertama adalah fiil-fiil yang awalnya hamzah. Terus yang tengah af'alun awwaluha ta. Fiil-fiil yang awalnya ta. Sedangkan yang terakhir af'alun laisa awwaluha hamzah au ta. Yang fiil-fiil yang bukan awalnya hamzah dan ta. Nah, betul. Dodi, ijtihada masuknya kemana? Ijtada masuk af'alu awwaluha hamzah. Af'alun awwaluha hamzah. Ya. Ijtihada fiil mudhari'nya apa? Ijtahada fiil mudhari'nya yajtahidu saja. Yajtahidu. Yajtahidu. Yajtahidu atau yujtahidu? Ya apa yu? Oh, 4 huruf saja. Yujtah. Nah, ijtahada berapa huruf itu? 1, 2, 3, 4, 5 kan. 5 huruf, berarti huruf mudhari'nya? 2, 3 dari yajtahidu. Ya. Iya. Jadi huruf mudhari'nya fathah, ya. Yang domah kapan? Kalau 4 huruf, ya. Hasan. Berikutnya akhrabdian, tafaddal. Tasallama. Masuknya kelompok mana itu? Oh ya, kita terjemahkan dulu. Ijtihada apa tadi? Tadi artinya ijtihada? Bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Ahsan. Tasallama. Akhrabdian. Aina wada'na, di mana kita letakkan? Af'alun awwaluha ta. Af'alun awwaluha ta. Ahsan. Ya, fi'il mudhari'nya apa? Sallama. La, fi'il mudhari'nya.
Tasallama fi'il mudhari'nya Yusallimu. berapa huruf ini? Tiga, Ustaz. Enggak, tasallama berapa huruf? 4. Satu, dua, tiga, 4, 5. 5 ya. Kalau 5 huruf tadi gimana cara buat mudhari'nya? Tinggal nambahkan huruf mudhari'ah langsung. Mudhari'ah. Yatasallamu. Yatasallamu. Itu, tambahin huruf mudhari'ah yatasallam ya. Jadi ta ini bukan huruf mudhari'ah ya, tasallam ini fi'il madhi semuanya, fi'il madhi. Ta ini huruf tambahan ya. Inilah yang disebut dengan al-af'al ghairu sulasi. Fi'il-fi'il yang bukan tiga huruf. Asalnya adalah kata salima. Salima itu artinya selamat ya. Tapi kalau tasallama apa artinya, ikhwan? Ahad minkum ya'rif, ada yang tahu tasallama artinya? Tasallama artinya apa? Menerima. Nah, beda ya artinya ya. Kalau salima itu artinya menyelamatkan, selamat. Kalau tasallama artinya menerima. Kalau tanya diganti hamzah, aslama tadi, masuk Islam. Umpamanya tanya dihilangkan, sallama. Sallama artinya mengucapkan salam. Nah, jadi maknanya beda-beda kalau ditambahkan huruf. Berikutnya, haddasa. Rudi, tafadhal. Mana masuknya? Haddasa af'alu laisa awwaluha hamzatu aw ta. Ahsanta. Kolom Ya. 3. Fi'il mudhari'nya apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari'nya ya haddatsu. Nah, perhatikan. Haddasa ini berapa huruf? 4 huruf, Ustaz. 4 huruf. Kalau 4 huruf berarti huruf mudhari'nya apa barisnya? Mudhari'ah barisnya. Sebentar saya lihat lagi tadi, Ustaz. Tadi ya. Kalau 4 huruf mudhari'nya 4 huruf. Apa ya? coba kita lihat di tabel tadi ya, di qawaidnya. Iya, saya lagi baca. Ulang share. Kita lihat ya. Nah, kalau dia 4 huruf ya. Mana tadi? 3 Kalau dia 4 huruf, rubaiyah. takunu harakatu harfil mudhari' dhammah idza kana al-madhi rubaiyan. Ya. Artinya harokat Rubaiyah. berbaris Fathah. dhammah. Hasan. Sekarang kita kembali ke kitab tadi ya. Kembali ke kitab. Dhammah. Berarti haddasa fi'il mudhari'nya apa? Haddasa fi'il mudhari'nya Haddasa apa ya? Yuhaddisu. Ya, haddasa yuhaddisu. Jadi sebelum akhir dikasrohkan ya. Sebelum akhir dikasrohkan ya. Rubai dan sudasi 4 huruf dan 6 huruf itu sebelum akhirnya harus dikasrohkan. Tapi kalau yang 5 huruf ini tasallama, tinggal tambahin aja huruf mudhari'ahnya. Ya tasallamu, barisnya ya akhirnya semuanya tetap ya. Nah, tapi kalau umpamanya 4 huruf dan 6 huruf sebelum akhir berbaris kasroh. Sebelum akhir huruf akhir sta, maka huruf dal ini kasroh barisnya. Haddasa yuhaddisu. Seperti itu. Kemudian apa arti haddasa? Haddasana, Ya, ada dalam hadis haddasani gitu ya, dari imam-imam, dari para perawi hadis ya. Haddasani. Telah berkata, Ustaz. Ya, haddasani itu menyampaikan ya. Menyampaikan kepadaku ya. Haddasa itu artinya menyampaikan. Tapi kalau tahaddasa artinya apa tadi? Berbicara. Kalau hadasa terjadi. Jadi beda-beda maknanya. Tapi kalau haddasa artinya menyampaikan. Ahsan. Berikutnya assasa.
Akhdadi, tafaddal. As-sasa. Mana kelompok mana itu? As-sasa kelompok Hamzah. kelompok af'alun awwaluha Hamzah. hamzah. Ahsan. Ya. Fi'il mudhari'nya apa? Asasa ini 4 huruf ya. 4 huruf. Asasa yu'assisu. As-sasa yu'assisu. Apa arti as-sasa yu'assisu? Asasa ini jarang dengar saya. As-sasa artinya melengkapi. Ya, as-sasa melengkapi, ya. Yu'assisu melengkapi, ya. Kalau asasa nggak pakai itu, wallahu alam, belum ketemu kita. Tidak semuanya juga ada sulasinya, ya. As-sasa artinya melengkapi. Baik. Berikutnya adalah arrafa, akhrabdian, tafaddal. Masuk mana dia? Af'alu laisa awwaluha hamzah aw ta. Ahsan, af'alu awwaluha laisa hamzah awit ta, ya, bukan ta atau hamzah awalnya. Baik. Ini tadi sejenis dengan haddasa. Apa fi'il mudhari'nya? Arrafa, fi'il mudhari'nya? Arrafa yu'arrifu. Arrafa yu'arrifu, ya. Jadi baris akhirnya dia baris mudhari'ahnya, huruf mudhari'ahnya berbaris dhamma karena rubai. Dhamma. Ya. Apa arti arrafa yu'arrifu? Mengenal bukan, Ustaz? Ya, bukan mengenal tapi memperkenalkan atau menjelaskan, ya. Oh, Di sinilah makna dari kata ta'rif, dari arrafa yu'arrifu artinya ta'rif, memperkenalkan, memberitahu, menceritakan, itu disebut dengan arrafa. Tapi kalau arafa rohnya enggak Arrafa tinggi. Tinggi, Ustaz. Tinggi. Yang rohnya enggak bertasdid, yang 3 huruf, arafa artinya, arafa ya'rifu artinya apa? Meninggikan ya. Tinggi. Mengenal, bukan meninggikan, mengenal. Iya. Mengenal atau mengetahui, itu arafa. Baik, berikutnya farraqa. Akhrudi. Masuknya kemana itu? Af'alu laisa awwaluha hamzatu aw Dan ta. af'alun laisa awwaluha hamzah bit ta, ya. Apa fi'il mudhari'nya? Sama aja kita tadi. Sama dengan arrafa. Apa fi'il mudhari'nya? Farraqa. Farraqa. Fi'il mudhari'nya tadi farritu. Farraqa kan Yufarritu. fi'il mudhari'nya? Antum ulangi jawabannya tadi. Farraqa Iya, Ustaz. yufarriku. Farraqa yufarriku. Yufarriku. Ahsan, ya, benar. Farraqa yufarriku. Apa arti farraqa? Farriq, ya. Huruf Farraqa artinya cabang, Ustaz, apa gitu ya? Percabang. farraqa artinya memisahkan. Ya. Memisahkan. Ya, farriq memisahkan. Tapi kalau farraqa itu nggak pakai rohnya nggak pakai tasdid, itu artinya menjadi takut, ya. Takut, farraqa. Tapi kalau farraqa artinya memisahkan. Memisahkan. Nah, jadi beda-beda ya maknanya. Jadi walaupun hurufnya sama, tapi ketika dia bertasdid maknanya jadi berubah. Baik. Takallama. Dadi, tafaddal. Masuknya mana dia? Af'alun awwaluha hamzah, af'alun awwaluha ta, af'alun laisa awwaluha hamzah bit ta. Aina? Dadi, tafaddal. Takallama. Takallama af'alu laisa Af'alun awwaluha ta. Awaluha ta, ya. Ma huwa al-mudhari'uha? Apa fi'il mudhari'nya? Takallama fi'il mudhari'nya apa? Mudhari'nya yatakallamu. Yatakallam, ya. Apa arti takallama?
takalama ini membicarakan Ustaz ya. Ya, takalama artinya berbicara, ya. Takalama artinya berbicara, ya. Bercakap-cakap, ya, berbicara, ya. Baik. Istahaqqa. Rabdian, tafadhal. Istahaqqa. Rabdian, anta ma'ana? Oh ya. Di mute. Af'alun awwaluha hamzah. Baik, ahsan. Ma huwa al-mudhari'uha? Apa ya? Istahiqu. Kenapa you? Apa ya? Istahaqqa berapa huruf ini? Karena 1, 2, 3, 4, 5. Bukan. Kopnya double. Oh, 6. 6 huruf. Berarti huruf mudhari'nya barisnya? Fathah. Fathah ya. Ya, baris fathah. Jadi bunyinya apa? Yastahiqu. Kapan huruf mudhari'nya berbaris dhammah? Kalau dia 4 huruf, ya. Contohnya tadi farraqa kan 4 huruf, rohnya berdobel ya. Yufarriqu, arrafa, yu'arrifu, ya. Assasa yu'assisu. Kalau 4 huruf. Tapi kalau selain 4 huruf, 5, 4, 3, maka huruf mudhari'nya fathah, ya. Ahsanta, barakallahu. Akhrudi ibtala. Ibtala. Masuknya mana itu? Af'alu awwaluha hamzah. Ahsanta, ya. Ma huwa mudhari'uha? Yabtalu, yabtala. Ya betali. Ibtala ya betali. Ya. Ya. Yabtali. Ya, nanti Iya, kenapa betali. ya betali? Karena sebelum akhir itu baris kasroh. Sebelum akhir apa? Ini alif, ya. Kasroh. Sebelum akhir, huruf akhirnya alif. Maka sebelumnya adalah sebelum alif itu lam, maka lam ini harus dikasrohkan. Alif tidak sesuai dengan kasroh. Yang sesuai apa? Ya, maka alif ini berubah menjadi ya. Jadi ibtala ketika mudhari menjadi ya betali, gitu ya. Apa arti ibtala? Ibtala artinya menelan. Ya. Ibtalal su'ban, ya. Umpamanya al-far, ya. Ular itu menelan tikus, ibtala. Tazawwaja. Ahsanta, barakallahu fiik. Akhdadi, tafadhal. Tazawwaja. Tazawwaja af'alu awwaluha ta. Ahsan. Af'alun awwaluha ta, ya. Ma mudhari'uha? Apa fi'il mudhari'? Yatazawwaju. Yatazawwaju. Ma mana tazawwaja yatazawwaju? Tazawwaja artinya menikahi, ya. Tazawwajtu. Aku menikah, ya. Tapi kalau nggak pakai ta, zawwaja, Istri, suami. kalau zawwaja bukan. Pasangan. Ya, kalau zawwaja saja artinya menikahkan. Zawwajtu. Apa arti zawwajtu? Menikahkan kamu. Aku menikahkan. Tapi kalau tazawwajtu. Aku menikah. Ya. Tazawwajtu, aku menikah. Tapi kalau zawwajtu, menikah. Gitu ya. Baik. Safar. Akhrabdian. Safar. Safara. Maksudnya Af'alun laisa awwaluha hamzah aw ta. awita. Ahsan. Ma mudhari'uha? Apa fi'il mudhari'nya?
Yusafiru. Yusafiru. Kenapa yu bukan ya? Ada 4 huruf. Nah, karena rubai 4 huruf. Karena 4 huruf, maka huruf mudhari'nya baris dhammah. Yusafiru. Enggak boleh baca yasafiru enggak, tapi yusafiru gitu ya. Yusafiru ya. Ahsanta, Masya Allah. Barakallahu fiik ya. Sallama. Rudi. Mana masuknya? Af'alu laisa awwaluha hamzatu aw ta. Af'alu laisa awwaluha hamzah aw ta. Ahsanta. Ma mudhari'uha? Sallama yusallimu. Sallama yusallimu. Apa arti sallama yusallimu? Keselamatan. Ya. Gimana ya? Yang apa? Sallallahu alaihi wasallam. Selimu. Sallama. Ya, sallama artinya Sallama yusallimu mutaslima. ya, sallama itu artinya bisa artinya memberikan keselamatan, juga bisa artinya mengucapkan salam. Ya. Kemudian saya mengucapkan salam kepadamu. Salam tuka. Ya. Salam tu ilaika. Bisa juga artinya memberikan keselamatan. Contohnya sallallahu alaihi wasallam. Allah berselawat dan mengucapkan salam. Ya. Menyampaikan salam kepada. Ketika kita menyampaikan salam itu apa? Ya doa keselamatan. Gitu ya. Kata salama itu bisa juga dimaksud adalah mengucapkan salam. Salama fi'il mudhari'nya Yusallimu. yusallimu. Kenapa yu enggak ya? Kenapa yuk? Kenapa enggak? Kenapa enggak ya? Rumusnya tadi begitu. Oh ya, karena dia 4 huruf. 4 huruf. 4 huruf ya. Ya, setiap 4 huruf, 4 huruf. Huruf mudhari'nya baris Dikasih dhammah, gitu ya. Selain yang 4 huruf maka baris patah. ya. Satu lagi tadi, selain yang 5 huruf, tasalama kan 5 huruf ya. Selain 5 huruf, maka sebelum akhir harus berbaris kasroh. Ya. Kasroh. Umpamanya ijtahada, maka mudhari'nya yajtahidu. Kenapa? Karena ijtahada ini ijtahada. Berapa huruf nih? 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Ijtahada. Oh enggak, ini bukan selain 5 huruf ya. Bukan selain 5, tapi selain yang diawali oleh ta ya, selain yang diawali oleh ta, maka semuanya harus berbaris kasroh sebelum akhir. Itu kesimpulannya. Selain yang atau yang tidak diakhiri, yang tidak diawali oleh ta, fi'il itu tidak diawali oleh ta, maka sebelum akhir harus berbaris kasroh. Ijtahada yajtahidu. Hidup. Assasa yu'assisu, haddasa yuhaddisu, ya. Farraqa yufarriqu, istahaqqa yastahiqqu. Semuanya sebelum sebelum huruf akhir berbaris kasroh. Tapi kalau yang awalnya ta, maka dia enggak dikasrohkan, barisnya biasa saja, ya. Tinggal tambah huruf mudhari'ah saja. Tasallama ya tasallamu, ya. Takallama ya takallamu. Tazawwaja ya tazawwaju. Tapi selain dia, maka sebelum akhir berbaris kasroh. Ahsantum. Ajjala terakhir, Akhdari. Ajjala. Af'alu awwaluha ta. Af'alu awwaluha Hamzah. laisa af'alu awwaluha hamzah. Baik, ahsan. Ma mudhari'uha? Yu'ajjilu. Yu'ajjilu. Kenapa pakai dhammah? 4 huruf. Karena 4 huruf. Mana ajjala yu'ajjilu? Ajjalanya Ajjala artinya mengagungkan, ya. Oh, ya. Mengagungkan atau memuji, ya. Itu ikhwan ya. Hakaza. Intinya pada pelajaran malam hari ini kesimpulan kita adalah bagaimana cara merubah fi'il madhi yang lebih dari 3 huruf, baik 4, 5, 6 menjadi fi'il mudhari, ya. Caranya bagaimana? Itu tadi ada di qawaid. Yang pertama adalah
jenis fiil yang awalnya hamzah. Maka kalau awalnya hamzah, hamzahnya hilang, dimasukkan huruf mudhari'ah. Dan huruf sebelum akhir dikasrohkan, ya. Contohnya kata ijtihada, awalnya hamzah, maka hamzahnya dihilangkan, yaj. Sebelum dal dikasrohkan, yajtahi, yajtahidu, gitu ya. Contohnya arsala yursilu, itu hilang hamzahnya. Contoh yang kedua adalah yang awalnya tak, ya. Yang awalnya tak, maka yang awalnya tak itu cukup menambahkan huruf mudhari'ah saja, ya. Tasallama ya tasallam. Dan yang terakhir adalah yang awalnya bukan hamzah atau tak, ya. Maka itu selain menambahkan huruf mudhari'ah juga sebelum akhirnya dikasrohkan. Qabala yuqabilu, qatala yuqatil. Simpulan terakhir, yang 4 huruf pasti huruf mudhari'ahnya baris dhammah. Selain yang 4 huruf, baik itu 5 huruf, 6 huruf, itu sama dengan yang sulasi. Sama dengan yang 3 huruf. Huruf mudhari'ahnya baris fathah. Hadza khulasatuna. Inilah kesimpulan kita. Wadih, ikhwan. Wadih. Wadih, Ustaz, insyaallah. Yang penting ini saja. Wadih, Ustaz. Yang penting Insyaallah. ini saja. Kalau yang tadi itu, yang ini, ya itu hanya wawasan saja. Supaya antum punya gambaran awal. Karena yang tadi itu akan dijelaskan pada pelajaran selanjutnya. Ini ya, yang mazid, mujarrad, ya, sulasi mujarrad, rubai mujarrad ini hanya gambaran awal saja, ya. Jadi belum paham juga nggak apa-apa, ya. Yang penting tadi kesimpulan tadi, ya ini qawaid ini antum sudah memahami. Qabla an nakhtatima soal. Sebelum kita tutup ada pertanyaan? Tafadhal. Kalau tidak ada kita cukupkan, ya. Intinya setiap pelajaran itu terikat dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya. Jadi untuk memahami ini supaya lebih baik, maka harus paham dulu pelajaran-pelajaran sebelumnya. Antum bisa kembali melihat atau merojaah pelajaran-pelajaran terdahulu. Inilah salah satu kemudahan dari teknologi. Pelajaran kita bisa direkam. Kalau zaman dulu kan harus nulis, ya, supaya pelajaran itu tidak lupa, ya. Qayyidul ilmi al-kitabah. Pengikat ilmu itu adalah tulisan. Nah, tapi hari ini kita menyimpannya dalam bentuk, ya, rekaman. Nah, ini bisa dimurojaah, diulang-ulang kembali. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan kepahaman, dan Allah mudahkan kita untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu. Barakallahu fikum jami'an. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atlubu afwa minkum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.